Sekarang nggak jarang banget, lo lihat tempat makan atau kafe yang rame banget dipenuhin orang-orang yang ngantri. Bahkan mereka ngantrinya itu sampai berjam-jam untuk dapetin makan atau minuman di tempat itu. Padahal kalau dihitung-hitung, sebenarnya bahan bikinnya itu biasa aja dan gampang dibikin sendiri di rumah. Alias ya, mungkin rasanya nggak gimana-gimana. Tapi yang bikin gue heran, abis mereka dapat makanannya terus dicobain, ternyata rasanya ya mungkin biasa aja. Dan abis itu, mereka tetap aja foto dan posting makanan tadi dengan caption yang seolah-olah itu best experience mereka. Terus lu coba pikir deh, kalau emang rasanya biasa aja, ngapain orang masih rela panas-panasan, buang waktu kerja atau sekolah, cuma buat berdiri beli makanan itu? Kayak ada sesuatu yang sebenarnya dijual di situ, tapi bukan rasa makanannya. Dan kenapa orang beli sampai segitunya gitu? Nah, makanya di video kali ini, gue bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Alasan kenapa orang rela capek antri buat makanan viral, ternyata nggak cuma karena makanannya, tapi karena cara otak kita menilai semua effort yang udah dikeluarin buat dapetin makanan itu, atau dikenal dengan istilah effort justification. Contoh gampangnya gini deh, waktu Mixu lagi viral di media sosial, banyak orang rela berdiri di antrean cuma buat beli es krim yang belum pernah mereka cobain, dan mereka cuma tahu rasanya itu dari TikTok atau review orang. Nah, setelah akhirnya berhasil beli, nggak sedikit juga yang bilang rasanya itu sebenarnya biasa aja. Tapi ya, mereka tuh tetap ngerasa kalau itu best experience mereka. Karena semakin banyak effort yang lu keluarin buat dapetin sesuatu, otak lu tuh bakal nganggep kalau hasil itu akhirnya worth it. Soalnya sifat alami seseorang tuh cenderung yakinin kalau hasilnya tuh layak, supaya usaha yang udah mereka keluarin, itu tuh gak sia-sia. Nah, terus juga, ketika lu lagi nunggu di antrian itu, ternyata ada hal yang juga terjadi di otak lu, di mana beberapa penelitian tuh nunjukin kalau lonjakan dopamin yang tinggi justru muncul pas lu lagi nunggu sesuatu, bukan pas bener-bener dapet itu. Ya bayangin aja, pas lagi antri orang tuh biasanya mulai deg-degan ya kan, bahkan sampai berkali-kali ngecek tinggal berapa orang lagi di depannya. Nah, proses kayak gitu tuh yang bikin seru di otak kita. Masalahnya pas kita antri terus kita ngebayangin makanannya seenak apa, ekspektasi kita tuh ikut naik. Akhirnya pas kita udah dapet makanannya, gak jarang juga malah gak sesuai sama ekspektasi kita yang udah tinggi duluan. Makanya gak sedikit juga ya orang yang akhirnya ngerasa kalau makanan tuh gak seenak itu. Ya ini bukan karena makanannya jelek ya, tapi karena lu udah naruh ekspektasi yang tinggi duluan. Nah, sekarang kenapa dari awal kita mau ngeluarin effort sebesar itu? Karena semua proses tadi itu diperkuat sama media sosial, dimana hampir setiap hari kita tuh lihat orang upload makanan yang sama, bikin review, atau nunjukin kalau mereka berhasil dapat menu yang lagi viral. Nah, lama-lama itu tuh muncul perasaan kalau kita tuh harus ikutan juga. Padahal kalau pikir-pikir, belum tentu kita tuh beneran penasaran sama makanannya. Bisa jadi ya yang kita rasain itu cuma FOMO atau rasa takut ketinggalan sama pengalaman yang lagi dialamin sama banyak orang. Makanya pas ngeliat tulisan kayak stok terbatas, yang muncul itu bukan cuma rasa penasaran, tapi juga rasa takut nyesel kalau semua orang itu udah nyobain sementara kita tuh belum. Jadi yang dikejar itu seringkali bukan cuma makanannya, tapi juga kesempatan buat gak ketinggalan. Tapi sebenarnya nih ya, makanan viral yang laris itu sebenarnya gak sesimpel dibilang karena FOMO doang. Dan fenomena ini juga pernah dibahas nih sama Thorsten Veblen, dia seorang ekonom dari Amerika. Jadi menurut dia, orang itu sering menunjukkan sesuatu yang langka atau bernilai sebagai cara mereka tuh nunjukin status sosialnya. Coba deh kita lihat makanan viral yang banyak banget di Blok M. Hampir tiap beberapa bulan tuh pasti ada aja kan makanan viral yang antrian tuh sampai panjang banget. Kadang yang pertama kita lihat itu bukan menunya, tapi seberapa panjang antriannya. Dan anehnya, justru itu bikin makin banyak orang tuh berhenti gitu. Dan dari situ kelihatan, kalau banyak keputusan yang kita ambil, ternyata dipengaruhi sama keputusan orang lain. Dan setelah berhasil dapetin makanannya, banyak orang justru pengen nunjukin kalau mereka tuh berhasil dapetin juga. Nah, di saat itu, rasa puasnya tuh bukan cuma karena akhirnya bisa makan, tapi juga karena berhasil dapetin sesuatu yang gak semua orang tuh berhasil dapetin. Makanya, gak sedikit orang tuh langsung cerita ke temen atau ke media sosialnya. Jadi waktu seseorang posting makanan viral, yang lagi dipamerin itu adalah validasi dia berhasil dapetin sesuatu yang itu belum tentu didapetin sama orang lain. Nah, selain itu juga, di balik fenomena tadi, ternyata ada juga strategi bisnis yang emang sengaja dirancang buat ngebangun rasa penasaran tadi, yaitu strategi marketing bernama drop culture. Sebuah produk tuh sengaja dirilis dalam jumlah terbatas, dan itu dijual waktu yang gak pasti. Tujuannya ya jelas, biar orang tuh ngerasa harus buru-buru dapetin sebelum kehabisan. Strategi ini sengaja ya, bikin orang ngerasa kalau kesempatan buat beli itu nggak datang tiap hari. Dan banyak temen gue sih sering cerita ya, pas mereka udah capek ngantri makanan di Blok M, malah mereka nggak dapet sama sekali makanan yang sebenarnya tuh udah pengen dicobain dari rumah. Udahlah kesananya jauh ya kan, ngantrinya juga nggak sebentar, ujung-ujungnya nggak dapet barangnya.
Di sisi konsumen sih ini jelas agak jengkel ya, karena mereka nggak dapetin experience yang bagus. Tapi di sisi penjualnya, artinya mereka tuh udah bikin campaign marketing yang bagus, sampai bikin keramaian. Dan ini bikin brand mereka tuh berhasil jadi omongan di mana-mana. Jadi mereka tuh tinggal mainin narasi aja tuh, supaya brandnya tuh bisa tetap sustain dengan stok yang langka tadi. Dan jujur ini udah di tahap yang enak banget ya, karena mereka tuh bisa nge-hiring micro-influencer buat promosin barangnya. Dan orang-orang yang nonton kontennya itu justru ikut ngepromosin produk tersebut tanpa mereka sadar. Bahkan kita yang nonton ini tuh justru jadi marketing organik buat mereka gitu, karena kita bisa ajak temen buat ikut nyobain. Disitulah brand sebenarnya tuh dapat keuntungan paling besar. Mereka nggak perlu terus-terusan bilang kalau produknya enak, karena konsumen yang akhirnya tuh ngelakuin promosi itu sendiri. Nah, apalagi kita emang cenderung lebih percaya sama review temen dibandingkan iklan di media sosial. Ya sekarang lu bandingin aja deh, lu ngeliat di iklan nih sama dengar cerita dari temen lu, pasti kan kemungkinan besar lu lebih percaya sama cerita dari temen lu ya kan? Dan sebenarnya hal ini juga didukung nih sama orang yang punya waktu luang lebih buat tren kayak gini. Dan karena mereka juga paling aktif bikin konten, akhirnya ya mereka yang paling sering kita lihat. Contohnya kayak yang tadi kita bahas di Blok M. Kawasan itu baik didatangi sama Gen Z dan juga Gen Alpha, yang jadwal mereka tuh cenderung lebih fleksibel. Bahkan ya, mereka tuh jauh lebih aktif di media sosial. Jadi mereka lebih punya kesempatan buat ikut antri, nyobain makanan lagi viral, terus dijadiin konten sama mereka dan akhirnya meledak. Ya Gen Alpha sama Gen Z sekarang ini kan mereka masih banyak ya yang sekolah atau masih kuliah. Jadi masih punya waktu yang besar banget buat ikutin hype yang kayak gini. Makanya sekarang bahkan udah ada loh bisnis resmi yang dikenal sebagai jasa joki antrian. Lu bisa search aja di Google jasa titip antrian, nanti muncul, ada banyak banget opsi yang bisa lu pilih. Dan sistemnya, ini tuh kayak platform khusus yang konsepnya mirip ojek online, dan tugasnya gantiin orang lain berdiri di antrian. Jadi ya, lu mungkin datangnya bisa terlambat dulu ya kan, atau lu mungkin bisa lihat-lihat barang yang lain dulu. Dan tarifnya pun menurut gue cukup terjangkau ya, dan ini tuh gak dipatok dengan harga yang mahal. Biasanya sih tergantung dari berapa lamanya dan juga lokasinya. Nah menariknya lagi, layanan ini bukan cuma dipakai buat makanan viral, tapi ada juga dipakai buat antrian rumah sakit atau layanan publik lainnya. Coba deh, kalau orang sampai rela bayar orang lain cuma buat berdiri di antrean, berarti waktu buat antri sekarang itu udah punya harga pasar yang jelas dan juga bisa diperjualbelikan. Artinya kelompok yang punya uang tapi nggak punya waktu, itu bisa beli waktu dari orang yang punya waktu tapi lagi butuh uang. Antrean ini tuh bukan lagi sekedar aktivitas biasa, tapi udah berubah jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Makanya nggak heran kalau orang tuh ngerebutin sesuatu yang viral ini semua, karena ada rasa puas dan kemenangan tersendiri buat dapetin itu semua. Jadi kenapa ada orang yang rela ngabisin waktu dan tenaganya buat antri makanan viral? Ternyata semua ini bukan cuma soal rasa. Jawaban itu ada di cara kerja otak kita yang bikin sesuatu tuh kerasa lebih berharga ketika susah didapetinnya. Nah ditambah lagi, ada strategi bisnis yang sengaja manfaatin perasaan itu lewat kelangkaan dan antrian. Dan ini semua tuh dibungkus sama media sosial yang bikin experience tersebut itu dibagiin sama orang-orang. Sampai akhirnya ya itu kelihatan kayak sesuatu yang wajar. Tapi yang paling penting, fenomena ini bukan berarti semua orang rela antri. Yang paling sering kita lihat justru adalah orang-orang yang punya waktu buat ikut antri, sekaligus aktif sharing pengalamannya. Nah, efek negatifnya, apa yang viral di media sosial, itu tuh belum tentu nunjukin perilaku masyarakat secara keseluruhan. Jadi semakin susah dapetin sesuatu, semakin besar juga kemungkinan kita tuh nganggapnya istimewa. Padahal, yang berubah itu belum tentu harganya. Bisa jadi, yang berubah itu adalah cara otak kita menilai barang itu, cara bisnis ngebungkusnya, dan cara media sosial nyebarin ceritanya. Jadi sebelum kita selesai, coba deh lu ingat-ingat lagi, terakhir kali lu antri panjang buat makanan viral tuh kapan? Dan yang sebenarnya lu kejar itu produknya, atau rasa puas karena berhasil dapetin sesuatu yang gak semua orang tuh bisa dapetin? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.